sehingga kita di sini dapat bersama-sama bersilaturahim. Ya. Untuk melakukan hal yang sangat mulia di dalam mushola kita tercinta ini. Nah, anak-anak di sini, Ibu Guru akan membawakan tema keutamaan menyayangi dan menghormati orang tua. Ya. Menyayangi dan menghormati orang tua sangat penting sekali anak-anak. Ini karena zaman sekarang ini sudah banyak anak-anak yang malah berkuasa atau menjadi raja terhadap orang tuanya. Jadi pada hari yang penuh barokah ini Ibu Guru akan mengulas sedikit pentingnya ada hormat patuh kepada orang tua ya anak-anak. Nah, Ibu Guru harapkan anak-anak yang sudah hadir di sini biar tidak mubazir, biar kita bersama-sama mendapat pahalanya. Simak dan dengarkan ya ceramah pagi ini. Coba disimak sambil kalian bayangkan. Ya bisa ya? Anak-anak, pentingnya hormat dan patuh kepada orang tua, termasuk guru, sangatlah ditekankan dalam Islam. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menyatakan segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Selain menyeru beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi setelah seruan supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga menyerukan agar kita kaum muslimin dan mukminin itu patuh, menyayangi dan hormat kepada kedua orang tuanya. Agama Islam mengajarkan dan mewajibkan kita sebagai anak untuk berbakti dan taat kepada ibu dan ayah. Taat dan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah perbuatan yang sangat terpuji ya, sebagai mana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kepada umat manusia dalam firman-Nya, dalam firman Allah pada surat Al-Isra yang artinya, dengarkan, ini dalam Quran firman Allah, Quran Al-Isra, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Jadi jangan menyembah selain Allah ya. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Nah, tuh jadi perintah Allah itu dalam surat Al-Isra, memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah, selain Dia itu selain Allah, dan berbuatlah baik kepada
ibu, bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dengarkan itu, perkataan ah saja tidak boleh. Ya. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Itu Quran surat Al-Isra ayat 17. Nah, itu ya anak-anak. Allah memerintahkan demikian. Jadi pertama Allah memerintahkan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Yang kedua, perintahnya kalian harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi jika salah satu di antaranya atau kedua-duanya berusia lanjut dan masih hidup dalam pemeliharaan kita sebagai seorang anak, jangan pernah sekali-kali mengeluarkan kata ah. Itu kata Allah loh begitu, nggak boleh. Allah memerintahkan begitu. Ya. Apalagi membentaknya. Ya, berkata ah saja tidak boleh. Apalagi membentaknya. Nah, dilanjutkan lagi dalam Quran ini. Kita harus mengucapkan kata tadi mendoakan kepada Allah. Ya, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Nah, itu surat Al-Isra. Anak-anak, seorang anak seperti kita selayaknya itu meminta doa restu dari kedua orang tua. Apapun yang kita lakukan harus meminta doa restu kepada orang tua. Sebab apa anak-anak? Restu kedua orang tua itu berarti restunya Allah. Kalau orang tua kita merestui, ya, maka Allah juga akan memberikan restunya kepada kita. Kalau orang tua memberikan ridho kepada kita atas perbuatan kita, maka Allah juga akan ridho kepada kita. Itulah anak-anak. Nah, seperti di sini diterangkan mengenai seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita mengenai Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni siapa sih dia nih? Beliau ini siapa? Gitu ya. Padahal Rasulullah itu belum pernah melihat atau bertemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, belum pernah sekalipun. Ya. Akan tetapi Rasulullah bercerita kepada Umar bin, siapa sih Umar tuh? Nah, Umar ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu adalah orang yang akan memimpin umat muslim setelah Rasulullah wafat. Ya, jadi menggantikan menjadi imam begitu ya. Itu Khalifah Umar. Nah, Rasulullah berkata kepada Umar bin
gitu ya. Jika kamu bisa meminta kepadanya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, maka lakukanlah. Ya. Jadi kedudukannya seperti Umar, seorang khalifah yang akan menjadi seorang khalifah, juga Sayyidina Ali, seorang khalifah, itu ya anak-anak disuruh oleh Rasulullah itu untuk menemuinya jika bertemu, suruh mintalah dia untuk memohonkan ampun kepada Allah. Jadi hai, tadi Bu Guru sudah bilang, dengarkan ya, dengarkan ya. Ya, jadi Rasulullah ini anak-anak kepada Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali mengatakan, nanti kamu jadi ini begini anak-anak, Bu Guru ulangi, mungkin kalian bingung nanti kalau Ibu Guru tidak menjelaskan dari awal. Jadi Rasulullah bercerita tentang Uwais bin Qarni kepada Umar dan Ali, ya. Beliau mengatakan dia seorang penduduk Yaman, jadi bukan orang Madinah atau orang Mekah. Ya, Uwais ini adalah orang dari Yaman. Rasulullah belum pernah bertemu, jadi Rasulullah mengatakan kepada Umar, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, dia tinggal di Yaman, daerah Qor, dan dari kabilah Murad. Ayahnya telah meninggal dan hidupnya bersama ibunya, dan dia berbakti kepadanya. Dia pernah terkena penyakit kusta. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdoa kepadanya dan diberikan kesembuhan, tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Jadi ada bekas penyakit kusta. Jadi dia pernah terkena penyakit kusta itu. Nah, Rasulullah menyuruh Umar dan Ali ini untuk mencari yang namanya Uwais, dan kalau dia bisa, Umar dan Ali disuruh meminta supaya Uwais mendoakannya. Jadi suruh temui, hai Umar, temuilah Uwais bin Al-Qarni di Yaman. Kenapa Rasulullah saya harus menemuinya? Untuk memintakan doa kepada Allah atas dosa-dosamu di masa lalu, katanya begitu ya. Nah, sekarang apa sih keistimewaannya Uwais bin Qarni ini sehingga dia bisa diminta syafaatnya anak-anak oleh yang tingkatannya seperti Umar bin Khattab ini. Nah, setelah Rasulullah wafat, itu Umar dan Ali berusaha untuk mencari yang namanya Uwais Al-Qarni ini. Jadi kalau ada orang yang pergi haji dari daerah Yaman, ditanyain semua satu persatu. Kamu tahu tidak yang namanya Uwais? Terus setiap tahun bila ada orang yang dari Yaman ya datang ke Mekah atau mau beribadah haji, selalu ditanya karena mencari apa keistimewaannya Uwais Al-Qarni ini. Uwais itu 3 keistimewaannya. Pertama, Uwais ini adalah wali Allah yang terkenal di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Di bumi gak ada yang mengenal dia. Ya, karena apa sih? Uwais ini adalah seorang yang pernah terkena penyakit kusta. Tahu nggak sih penyakit kusta apa? Penyakit lepra. Lepra. Jadi penyakit lepra ini begini anak-anak, penyakit yang disebabkan oleh virus itu menyerang jaringan tubuh. Jadi jaringan tubuhnya itu jadi seperti putih-putih
Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjalankan seluruh perintah-perintahnya tanpa ada sedikit pun berkeluh kesah karena penyakitnya. Malah beliau hanya berdoa agar penyakitnya disembuhkan, karena beliau mengetahui bahwa segala sesuatunya itu datangnya dari Allah. Oleh sebab itu kepada Allah jugalah Uwais itu berdoa untuk disembuhkan penyakitnya. Nah, selain diberi penyakit, bukan diberi penyakit ya, mendapatkan penyakit seperti itu, Uwais juga hidupnya dalam kemiskinan, sangat miskin. Ya, pakaian pun hanya yang dikenakan saja. Ya. Nah, Uwais ini hidup hanya berdua dengan ibunya yang sudah tua dan buta. Ibunya itu buta, anak-anak. Nah, tadi pertama Uwais itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Uwais itu juga sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saking cintanya dia sangat ingin sekali bertemu dengan Rasulullah, anak-anak. Nah, tapi selain Uwais ini mencintai Rasulullah, beliau juga sangat mencintai ibunya. Sangat mencintai ibunya, menyayangi ibunya, dan menghormati ibunya. Sehingga beliau tidak bisa untuk menemui Rasulullah karena dia tidak tega untuk meninggalkan ibunya sendirian, karena sudah tidak ada siapa-siapa lagi, anak-anak ya. Hanya Uwais dan ibunya yang tinggal di rumah yang sudah apa disebutnya gubuk ya. Nah, Uwais ini selalu menangis ya apabila dia membaca Al-Quran. Pakaiannya hanya satu, dua, yang satu hanya yang melekat di badannya dan yang satunya dipergunakan untuk selendang. Ya, itu. Bagaimana kasih sayangnya kepada ibunya, anak-anak? Nah, sangat besar sekali ya kasih sayang Uwais kepada ibunya, sangat besar sekali. Dia menahan kerinduannya kepada Rasulullah, ingin bertemu anak-anak, ingin sekali, tapi dia pendam saja di dalam hatinya, karena dia tidak tahu bagaimana harus menemui Rasulullah dengan meninggalkan ibunya sendirian. Nah, akhirnya jadi beliau tidak pernah ikut berperang bersama Rasulullah begitu. Sebenarnya ingin sekali dia, ya ingin sekali ikut berjihad bersama Rasulullah, tapi dia sangat menyayangi ibunya itu. Nah, suatu saat akhirnya terlontar juga perkataannya. Beliau meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah karena saking inginnya, ingin sekali, sangat rindu sekali ingin menemui Rasulullah. Akhirnya meminta izin kepada ibunya. Akhirnya oleh ibunya pun diizinkan, anak-anak. Oleh ibunya diizinkan. Tapi sebelum berangkat, ibunya berpesan. Kata ibunya, janganlah berlama-lama Uwais, cepatlah pulang, gitu ya. Nah, akhirnya Uwais bersiap-siap, dipersiapkan semuanya kebutuhan ibunya. Ya, jadi dia tidak mau terjadi sesuatu apapun terhadap ibunya selama beliau pergi untuk menemui Rasulullah. Siapin semua kebutuhannya, kemudian dititipkan kepada tetangganya, ya, agar tetangganya menengok ibunya sekali waktu, begitu ya. Nah, akhirnya berangkatlah Uwais untuk menemui Rasulullah.
Rasulullah? Naik apa coba? Jalan kaki. Ya, dari Yaman sampai ke Madinah. Berapa kilometer ya jalannya? Nggak tahu, Bu Guru juga belum pernah hitung. Ya, dari negeri Yaman ke Madinah itu jalan kaki anak-anak. Karena miskin, tidak punya kendaraan yang bisa dipakai untuk perjalanannya. Nah, jadi dengan apa namanya, segala rintangan yang ditemui di jalan, panas kepanasan, lapar, haus, beliau jalan. Akhirnya sampai ke Madinah. Ya, begitu sampai ke Madinah langsung menuju ke rumah Rasulullah. Anak-anak, langsung dia ketuk pintunya dengan hati sangat gembira sekali, berbunga-bunga karena memang tuh ingin bertemu dengan yang selama ini dirindukan, ya, ingin bertemu dengan kekasih Allah. Dengan mengetuk pintunya, Assalamualaikum. Nah, ternyata dibuka anak-anak. Ternyata di situ beliau sangat kecewa. Ternyata orang yang selama ini dirindukan, ingin ditemui, tidak ada di rumahnya. Rasulullah sedang berperang di medan perang pada saat itu. Ya, beberapa hari lagi kata istrinya akan datang. Uwais ingin sekali menunggu Rasulullah sampai pulang karena ingin sekali bertemu. Ya, bagaimana perasaannya coba kalau kamu rindu kepada seseorang terus ingin bertemu, belum ada, kayaknya ingin nunggu ya. Tapi Uwais teringat pesan ibunya agar segera pulang. Jadi akhirnya Uwais yang baru nyampe, baru datang dengan segala rintangan dalam perjalanannya itu, tidak dapat menemui Rasulullah, akhirnya pulang lagi. Langsung pulang. Ya, dengan perjalanan yang panjangnya, ingin cepat-cepat pulang karena teringat pada ibunya. Nah, itulah anak-anak. Saking cintanya kepada orang tua. Jadi 3, mencintai Allah, Rasulullah, dan orang tua. Nah, anak-anak, Uwais ini di bumi tidak terkenal. Terkenalnya di langit. Ya, bahkan oleh penduduk langit, Uwais ini akan dimintai syafaatnya. Ya, coba anak-anak diperhatikan di sini. Ya, coba anak-anak perhatikan. Hei. Di sini dikisahkan tatkala datangnya hari kiamat dan tatkala semua ahli ibadah diseru untuk memasuki surga, ahli ibadah nih, ayo masuk surga, diseru memasuki surga. Justru Uwais dipanggil agar berhenti, jangan masuk surga dulu. Kenapa coba? Beliau disuruh memberikan syafaatnya kepada umat tadi yang mau masuk. Ya, suruh memberikan syafaatnya dulu. Itu ternyata Allah memberi izin padanya untuk memberi syafaat bagi sejumlah bilangan kabilah Rabi'ah dan kabilah Mudor, semua dimasukkan ke surga dan tiada seorang pun ketinggalan dengan izinnya. Jadi golongan ini tadi, ya, golongan kabilah Mudor dan kabilah Rabi'ah disuruh memberikan syafaat kepada mereka supaya mereka masuk ke surga. Tuh, syafaatnya siapa tadi? Uwais bin Al-Qarni. Makanya dia menjadi wali Allah.
syafaatnya didengarkan oleh Allah. Sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan memberikan syafaatnya kepada umat muslimnya, yaitu umatnya di akhir zaman nanti, ya kan? Begitu kan? Nah, jadi di sini intinya anak-anak, ya dengarkan anak-anak. Intinya kalian yang masih mempunyai orang tua di rumah kamu, sayangilah, patuhilah, hormatilah kedua orang, terutama ibumu. Karena Rasulullah juga pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, setelah Allah, siapa lagi yang harus saya hormati? Apa jawaban Rasulullah? Ibumu. Kemudian bertanya lagi sahabat, setelah itu ya Rasulullah, Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Dan 2 kali menjawab ibumu. Kemudian ditanya lagi, setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali menjawab. Kemudian ditanya lagi, setelah itu siapa lagi Rasulullah? Bapakmu. Sampai 3 kali menyebutkan ibu. Sebab apa anak-anak? Ibu itu ya, yang berjuang, berjihad ya, jihad ya, antara hidup dan mati, mengandung kita selama berapa bulan? Selama 9 bulan mengandung kita, berat dibawa-bawa terus setiap hari, ke pasar dibawa ke pasar, tidur dibawa tidur, ya sambil nyuci, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kamu dibawa terus dalam perutnya, tidak pernah sekalipun ditinggalkan selama 9 bulan lebih 10 hari. Ya itu ibu, anak-anak. Ya lapar pengen makan, ya kamu dibawa sambil masak, sambil bawa perut yang berat. Mandi dibawa-bawa, ya kan? Tapi tidak pernah mengeluh, tidak pernah, duh berat banget sih, dicopot dulu ini perutnya, enggak kan? Nah, yang ada kamu dielus-elus, diberikan kasih sayang walaupun masih di perut ibumu, dielus. Yang ibunya suka menyanyi, dikasih nyanyi, dikasih lagu, kamu dinyanyiin waktu masih di perut kan? Yang ibunya suka mengaji, ngajiin terus. Dengan hati yang gembira, gak pernah mengeluh, ini berat banget sih perut ini bayi gedenya siapa ya? Gak begitu ya kan? Nah, terus setelah 9 bulan 10 hari berjuang lagi untuk mengeluarkan kalian dari dalam perut ibu. Ya tuh yang gak mau dengerin, gak punya terima kasih kepada ibunya. Ya. Ya aneh, kamu sih aneh. Ya. Nah, Bu Guru lanjutkan. Setelah 9 bulan 10 hari berjuang lagi, berjihad lagi untuk mengeluarkan bayinya dari dalam perut. Ya. Kalau lancar, bayinya selamat, ibunya juga selamat. Kalau tidak lancar, nah itu, ya kan? Mana yang akan bertahan, bayinya atau ibunya? Tapi seorang ibu akan memilih menyelamatkan bayi
bayinya daripada dirinya sendiri, anak-anak. Ya, semua ibu-ibu yang melahirkan, yang menyayangi anaknya, yang tadi dilus-lus, dinyanyiin, disolawatin, pada saat melahirkan tidak ada di dalam dirinya untuk menyelamatkan, aduh saya hidup enggak ya nanti yang melahirkannya. Yang ada di dalam pikirannya, bayiku harus lahir dengan selamat. Itu yang ada di pikiran orang. Nah, itulah perjuangan ibu. Setelah melahirkan anak-anak, langsung gede dah. Almi, kamu setelah lahir langsung gede segini. Harus dalam proses lagi, disusuin pakai ASI-nya. Apa sih ASI itu? Air susu ibu. Berarti darahnya ibu loh kamu minum. Ya kan? Darahnya ibu itu. Ya. Setelah disusuin, sudah waktunya makan, diberi makan. Tugas ayah yang mencari nafkahnya, ibu yang menyuapin kamu dengan penuh kasih sayang. Barangkali Albi, gimana Mi? Kamu ingat gak dikasih makan sama ayahnya, disuapin? Barangkali sambil pastinya enggak kan? Nah, dengan penuh kasih sayang. Setelah sekolah, dicarikan kamu sekolahan yang baik untuk kamu. Ya, dididik oleh orang tua kamu tanpa mengeluh sampai dengan kalian dewasa. Nanti setelah dewasa itu tidak putus, tetap kasih sayang orang tua kamu tuh. Setelah dewasa kalian menikah dan punya anak, nanti gantian ngurus cucunya lagi sama. Tuh, ya. Jadi kalian tidak dapat membayar jasa-jasa orang tua kamu dengan harga berapapun, itu tidak mungkin terbayar. Caranya itu untuk membayarnya ya seperti itu. Berbaktilah kepada orang. Jangan mengatakan, jangan bisa tidak melaksanakan itu. Kalau kamu ingin menjadi ahli surga, coba mulailah kamu dari orang tua kamu, sayangilah mereka dengan sepenuh hati. Kalau disuruh oleh orang tuanya, jangan cerek. Tapi dulu lah Pak, tanggung nih main gadgetnya belum selesai. Ya, itu tuh yang seperti itu tuh. Nanti harus dimintain syafaatnya wais biar mendoakan kamu. Ya, sebab itu anak-anak tadi, ridhonya orang tua adalah ridhonya, marahnya orang tua adalah marahnya Allah. Orang tua kamu marah, Allah juga marah. Orang tua kamu belum memaafkan kalian, Allah juga tidak akan memaafkan. Diingat itu ya. Bisa mengingatnya? Kita mengakhirinya, kita bersama-sama membaca zikir Subhanallah.
Bu Guru cukupkan ceramah Jumat pagi yang penuh